Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, sabda yang keluar daripadamu akan menghasilkan buah di tengah-tengah kami. Perkenankanlah hati kami terbuka untuk menerima segala yang telah tertulis dalam kitab suci. Maka dengan demikian kerajaan-Mu benar-benar tampak dalam diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Prapaskah yang pertama, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan bolehlah saya katakan, berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri sebagai seorang gembala, saya boleh mengatakan dengan pasti bahwa doa adalah salah satu kebutuhan utama atau kebutuhan primer bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Karena dengan berdoa, maka kita menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita mungkin memiliki beragam cara berdoa, entah berdasarkan petunjuk dari buku rohani, atau juga berdasarkan nasihat teman, atau petunjuk nasihat dari gembala atau pastor. Ada banyak teori tentang bagaimana seharusnya seorang Katolik berdoa, dan tentu saja ada banyak pula cara berdoa yang tidak diteorikan. Namun, bagaimana seharusnya kita berdoa? Yesus dalam Injil hari ini memberikan jawaban yang jelas. Pertama,
Yesus memberikan kriteria sebuah doa, yakni tak perlu bertele-tele. Doa tak harus panjang-panjang, sebab Tuhan sudah mengetahui apa yang hendak kita ucapkan. Doa yang bertele-tele itu kerap dipraktikkan oleh para Farisi. Doa seperti itu penuh bualan dan kemunafikan. Dalam doa yang panjang, orang kerap memuliakan diri sendiri dan bukannya memuliakan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Kedua, Yesus juga memberikan sebuah contoh doa yang kini dikenal sebagai doa Bapa Kami. Doa ini tampak ringkas dan menarik. Yesus mengajarkan doa ini agar para muridnya tidak jauh dalam kejahatan doa. Para Farisi dan ahli Taurat kerap kali menggunakan doa sebagai sarana untuk mengadili sesama, bukan ungkapan cinta kepada Allah. Doa jadi sebuah formalitas dan praktek kesombongan. Dengan doa Bapa Kami, Yesus mengajak para murid untuk menyadari bahwa segala tujuan dan arah hidup doa manusia adalah untuk memuliakan Allah yang di surga, yang adalah Bapa bagi semua orang, yang menerbitkan matahari baik untuk orang yang baik maupun orang yang tidak, yang menerbitkan matahari baik bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Doa bukan upaya mencari keuntungan, melainkan sebuah perendahan diri yang menegaskan hidup manusia sepenuhnya tergantung pada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa Bapa Kami adalah doa Tuhan sebab Yesus sendiri yang mengajarkan doa itu kepada para muridnya. Para murid selalu menyaksikan Yesus berdoa di atas bukit, dan kadang-kadang ia berdoa pagi-pagi buta atau berdoa semalam-malaman. Karena itu mereka tertarik dan memohon supaya ia mengajari mereka berdoa. Doa Bapa Kami adalah doa yang sempurna. Doa Bapa Kami dimulai dengan menyapa Allah sebagai Bapa Kami yang di surga. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan 3 pujian kepada Bapa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Selanjutnya ada 4 permohonan untuk keperluan manusia. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Doa Bapa Kami keluar dari mulut Yesus sendiri. Maka harapannya adalah sebagaimana dikatakan Nabi Yesaya, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam karya yang Kusuruhkan kepadanya. Dengan demikian, kita boleh yakin dan percaya bahwa doa adalah sarana untuk kita mendengarkan kehendak Allah kepada kita, dan kehendak Allah itu kita jadikan sebagai satu-satunya kehendak dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih banyak berdoa. Santa Teresa dari Lisieux pernah berkata, kadang-kadang ketika saya berada dalam kondisi kekeringan rohani, sehingga tidak ada satupun pikiran yang baik yang terlintas
dalam benak saya. Saya mengucapkan doa Bapa kami atau doa Salam Maria dengan sangat pelan. Dan doa-doa ini sudah cukup untuk mengeluarkan saya dari diri saya sendiri dan dengan secara luar biasa menyegarkan saya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita mengisi masa prapaskah ini dengan menjalin relasi yang semakin akrab dengan Tuhan secara khusus. Semoga masa prapaskah yang merupakan masa retret agung bagi umat Katolik semakin menghantar kita untuk semakin dekat dengan Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.